Oke, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kami dari kelompok dengan tema pembahasan simulasi prediksi conversion rate pengunjung website berdasarkan pola aktivitas menggunakan Kamins dan DBScan. Baik, di sini sebelum memulai kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Johanna Rudiana Tepilus dengan NIM 2023310069 dan rekan-rekan saya. Saya Anjeli Rizky Syamia Putri dan NIM 2023-31065. Saya Istidania Husen dengan NIM 2023-31106. Saya Tessa Bella Marsina Mora dengan NIM 2023-31124. Ya baik, di sini kita akan masuk terlebih dahulu pada bagian latar belakang. Bagi rekan saya, dipersilakan. Baik, masuk ke latar belakang. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, website. Website itu menjadi media utama dalam bisnis digital, sehingga conversion rate merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan website. Yang kedua, data aktivitas pengunjung seperti page views, session duration, bounce rate, traffic source, time on page, dan previous visit dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna. Baik, poin yang ketiga, analisis data secara manual kurang efektif sehingga diperlukan metode machine learning khususnya teknik clustering. Penelitian ini menggunakan algoritma Kamins dan DBScan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan pola aktivitasnya. Hasil clustering dimanfaatkan untuk melakukan simulasi prediksi conversion rate sehingga dapat membantu pengambilan keputusan serta penyusunan strategi pemasaran digital. Baik, rumusan masalahnya di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu bagaimana pola aktivitas pengunjung website berdasarkan data historis perilaku pengguna. Di situ bagaimana penerapan algoritma Kamins dan DBScan dalam pengelompokan pengunjung website berdasarkan pola aktivitasnya. Kemudian bagaimana perbandingan hasil clustering yang dihasilkan oleh algoritma Kamins dan DBScan pada data aktivitas pengunjung website. Dan yang terakhir, bagaimana hasil simulasi prediksi conversion rate berdasarkan cluster yang terbentuk menggunakan algoritma Kamins dan DBScan. Tujuan di sini, yang pertama itu menganalisis pola aktivitas pengunjung website, yang kedua menerapkan algoritma Kamins dan DBScan untuk clustering, yang ketiga membandingkan hasil kedua algoritma, yang keempat mensimulasikan prediksi conversion rate berdasarkan hasil clustering. Apa itu conversion rate? Conversion rate adalah presentasi pengunjung website yang berhasil melakukan tindakan yang diinginkan, seperti melakukan pembelian, mendaftarkan akun, atau mengisi formulir. Semakin tinggi conversion rate, semakin efektif website dalam mencapai tujuan bisnis. Contoh sederhana, 1.000 pengunjung website, 50 orang melakukan pembelian. Conversion rate-nya itu 50 dibagi 1.000 dikali 100%. Hasilnya 5%. Alasan menggunakan Kamins. Kamins merupakan algoritma clustering yang sederhana, cepat, dan banyak digunakan, cocok untuk data yang memiliki pola kelompok yang relatif jelas, menghasilkan klaster berdasarkan kemiripan jarak terhadap titik pusat atau centroid. Sering dijadikan baseline dalam penelitian clustering karena performanya yang baik pada data yang terstruktur. Alasan menggunakan DBScan mengelompokkan data berdasarkan kepadatan, bukan berdasarkan centroid. Mampu menemukan bentuk klaster yang tidak beraturan, dapat mendeteksi data outlier atau noise yang sering muncul pada data aktivitas pengunjung website, dan terakhir tidak memerlukan penentuan jumlah klaster di awal seperti Kamins. Kemudian saya berikan kepada teman saya. Oke, kemudian mengapa keduanya dibandingkan? Karena karakteristik kedua algoritma berbeda dengan membandingkan hasil Kamins dan DBScan. Kemudian dapat diketahui algoritma mana yang menghasilkan segmentasi pengunjung yang lebih baik. Segmentasi yang lebih baik akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kelompok pengunjung dengan conversion rate tinggi maupun rendah, sehingga simulasi prediksi conversion rate menjadi lebih representatif. Kemudian, jadi dataset yang digunakan ini berasal dari Kaggle dan berisi 2.000 data aktivitas pengunjung website dengan 7 atribut yang menggambarkan perilaku pengguna saat mengakses website. Nah, secara keseluruhan,
Dataset ini berisi data mengenai aktivitas pengunjung pada sebuah website yang mencakup berbagai metrik penting untuk mengukur tingkat keterlibatan, user engagement, dan perilaku pengguna selama mengakses situs web. Berikutnya. Data preparation. Pada tab ini kita menyiapkan data agar bersih, terstruktur, dan siap digunakan dalam proses clustering. Kemudian memeriksa struktur dataset, tipe data, serta memastikan tidak terdapat missing value. Lalu mengubah data kategorikal atau traffic source menjadi data numerik menggunakan label encoder agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Dan yang terakhir, menyeragamkan nama kelompok menjadi huruf kecil, lowercase, dan menggunakan underscore agar lebih konsisten dan mudah digunakan dalam proses analisis. Selanjutnya, di sini kita melakukan data cleansing atau proses pembersihan data, yang dimana hasilnya itu menunjukkan bahwa dataset itu tidak memiliki missing value maupun data duplikat, sehingga kita bisa menggunakan untuk proses clustering. Berikutnya, pada tahap EDA ini kami menganalisis statistik deskriptif, yang dimana statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat ringkasan data numerik agar kondisi umum tiap variabel lebih mudah dipahami. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa ada rata-rata pengguna itu membuka sekitar 5 halaman per sesi dengan variasi dari tidak membuka halaman sama sekali hingga 14 halaman. Lalu durasi kunjungan rata-rata sekitar 3 menit, namun ada pengguna yang bertahan hingga 20 menit. Kemudian loyalitas pengguna cukup baik dengan rata-rata hampir 2 kunjungan sebelumnya, dan ada yang kembali hingga 9 kali. Dan tingkat konversi yang sangat tinggi dengan rata-rata 98%, bahkan sebagian besar pengguna mencapai 100% konversi, meskipun nilai terendah tercatat sebesar 34%. Masih di exploratory data analysis, yaitu di bagian distribusi fitur. Di sini distribusi fitur menggambarkan pola penyebaran nilai dalam suatu kolom dan frekuensi kemunculannya. Berdasarkan outputnya itu, di sini menampilkan histogram dengan 3 variabel utama, ada page views, session duration, dan conversion rate. Di histogram ini, kita bisa melihat distribusi frekuensi data dengan sumbu X itu menunjukkan nilai variabel dan sumbu Y menunjukkan jumlah sesi. Untuk histogram page view ini, mayoritas pengguna membuka 3-4 halaman per sesi. Kemudian distribusi mendekati normal namun sedikit condong ke kanan. Lalu di histogram session duration ini sangat condong ke kanan. Sebagian besar kunjungan itu berlangsung singkat, dari 0 sampai 2,5 menit. Atau hanya sedikit pengguna yang bertahan lama hingga 20 menit. Lalu yang terakhir, histogram conversion rate ini sangat condong ke kiri. Lebih dari 1.750 sesi berada di angka 100%, menunjukkan tingkat konversi yang sangat tinggi. Berikutnya, pada korelasi antar fitur. Di sini korelasi antar fitur itu adalah cara untuk melihat hubungan antara dua variabel, apakah perubahan pada satu fitur itu diikuti oleh perubahan pada fitur lain. Nah, dari hasil analisis ini menunjukkan sebagian besar fitur itu tidak memiliki hubungan linear yang kuat atau nilainya mendekati 0. Kemudian korelasi tertingginya itu antara time on page dan conversion rate sebesar 0,23. Diikuti oleh session duration dengan conversion rate itu sebesar 0,018, serta page view dengan conversion rate-nya itu sebesar 0,13. Sementara itu, fitur seperti traffic source dan bounce rate ini hampir tidak memiliki korelasi dengan variabel lain. Lalu, pada fitur engineering ini, di tab ini kami menentukan nilai epsilon yang optimal menggunakan k-distance graph dengan titik belokan atau elbow point-nya itu pada grafik menunjukkan nilai epsilon yang paling sesuai. Dari grafik di samping ini diperoleh nilai epsilonnya itu 0,27 sebagai nilai optimal. Nilai ini akan membantu DBS Scan membentuk klaster yang lebih akurat serta mengurangi noise.
Baik, izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan modeling machine learning. Yang pertama itu ada modeling machine learning K-means, terlihat pada gambar. Di sini Elboy method digunakan untuk menentukan jumlah klaster atau K yang paling optimal. Lalu grafik yang menunjukkan bahwa nilai inertia menurun tajam dari K hingga K1 sampai K4. Kemudian memulai melandai. Lalu pada bagian 3, titik siku Elboy point ini terlihat pada K4, sehingga kami memilih titik K4 ini dikarenakan K4 ini mempunyai klaster yang terbaik, karena mereka memiliki titik siku atau Elboy point. Maka hal ini menunjukkan bahwa 4 klaster ini sudah mampu mengelompokkan data dengan baik, sedangkan penambahan klaster setelah K4 tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Selanjutnya untuk model machine learning DBSCAN, pada hasil output tersebut dilihat bahwa DBSCAN menghasilkan 20 klaster dan 230 data noise atau sekitar 11,5%. Lalu banyaknya klaster menunjukkan bahwa pola aktivitas pengunjung website cukup beragam, dan datanya dikategorikan sebagai noise yang merupakan pengunjung dan pola aktivitas yang berada dari mayoritas sehingga tidak dimasukkan ke dalam cluster manapun. Dan dibandingkan model machine learning sebelumnya, yaitu K-means, DBSCAN ini menghasilkan segmentasi yang lebih rinci dan mampu mendeteksi outlier. Next. Untuk hasil evaluasi dari K-means tersendiri itu dilihat pada silhouette score-nya, yaitu 0,3999, hampir 0,40. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil klaster ini memiliki kualitas yang cukup baik. Setiap klasternya sudah memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun masih terdapat sedikit data yang berada di fase di atas batas antar klaster. Lalu untuk distribusi engagement levelnya, untuk kategori low berada pada 941 pengguna atau 47,05%. Itu dalam kategori kelompok terbesar. Lalu ada medium, yaitu 637 pengguna, sekitar 31,85%. Kelompok yang paling sedang. Lalu ada high, 308 pengguna atau sekitar 15,40%. Yang paling kelompok terkecil itu ada di bagian very low, yaitu 114 pengguna, biasa disebut juga 5,70% untuk kelompok terkecil. Dari karakteristik setiap cluster ini terlihat pada untuk high tersendiri, durasi kunjungan paling lama itu terlihat pada 8,88 sekian, dan conservation rate tertingginya itu berada di sekitaran 1, dan menunjukkan penggunaan ini paling aktif. Untuk yang medium sendiri memiliki page view terbanyak sekitar 7,29 lebih, tetapi durasi kunjungan ini relatif singkat atau 2,11. Untuk yang low tersendiri ada jumlah page view di mana 3,59 dan durasi kunjungannya itu berada di sekitar 1,97, relatif rendah. Yang paling terakhir itu ada very low, memiliki durasi kunjungan 0,95 dan conversion rate-nya 0,75 terendah, sehingga menunjukkan penggunaan ini paling pasif. Next. Untuk hasil evaluasi bagian DBSCAN itu tersendiri, untuk silhouette score-nya berada pada 0,0117. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil clustering kurang baik. Kenapa? Dikarenakan pemisahan antar cluster ini masih terlihat lemah dan banyak data yang saling bertumpang tindih. Lalu DBSCAN itu tersendiri menghasilkan 20 cluster dengan data 230 noise, sehingga segmentasi data DBSCAN ini belum termasuk optimal. Dibandingkan dengan K-means yang memperoleh silhouette score
3999 yang hampir menyentuh 4 tadi, memberikan, kualitas clustering yang lebih baik untuk dataset perilaku pengguna website. Boleh di-next. Untuk hasil visualisasi dari Kamins tersendiri itu, dilihat ada komponen grafik di sini yang sumbu X-nya itu, bernamakan page view atau jumlah halaman yang dikunjungi, lalu sumbu Y itu session duration atau lama kunjungan. Dari setiap titik mempresentasikan satu pengguna. Untuk yang warna itu menunjukkan hasil pengelompokan menjadi 4 klaster, yaitu high, medium, low, dan very low. Lalu ada interpretasi cluster. Untuk high merah itu memiliki durasi kunjungan paling lama, menunjukkan tingkat keterlibatan pengguna cukup tinggi. Untuk yang biru atau medium ini memiliki page view paling banyak, tetapi durasi kunjungan berada pada tingkat sedang. Yang ketiga itu low atau hijau, jumlah halaman yang dikunjungi dan durasi kunjungan relatif rendah. Yang terakhir ada very low atau yang warna ungu ini pada grafik memiliki durasi kunjungan dan aktivitas paling rendah sehingga menunjukkan penggunaan paling pasif. Pola yang terlihat itu untuk sesi duration menjadi faktor utama yang membedakan high engagement dari cluster lainnya. Untuk pengguna dengan page view tertinggi cenderung berada pada medium engagement, meskipun durasi kunjungannya tidak terlalu lama. Untuk yang low dan very low terkonsentrasi pada bagian bawah grafik dikarenakan memiliki durasi kunjungan yang cukup singkat. Yang ini terlihat masih terdapat sedikit overlap antar cluster yang sesuai dengan silhouette score 0,3999 sehingga kualitas cluster ini tergolong cukup baik, namun belum terpisah secara sempurna. Cukup dilihat dari grafik tersebut. Next. Untuk hasil visualisasi dari DBSCAN itu tersendiri, dari komponen grafiknya, di sini ada 20 klaster yang terbentuk secara otomatis berdasarkan kepadatan data atau density. Lingkaran yang berwarna menunjukkan data yang termasuk dalam klaster. Titik magenta menunjukkan noise outlier, yaitu data yang tidak termasuk ke klaster manapun. Untuk interpretasi klaster itu sendiri, sebagian besar data terkonsentrasi di sisi kiri grafik sehingga banyak klaster saling bertumpah tindih dan sulit dibedakan. Pada sisi bagian kanan grafik, data lebih renggang dan didominasi oleh noise yang menunjukkan kemampuan DBSCAN dalam mendeteksi outliner. Dari grafik tersebut, meskipun berhasil mengidentifikasi 20 klaster dan 230 data noise, pemisahan ini antar klaster masih kurang jelas. Jadi untuk kesimpulannya itu visualisasi menunjukkan bahwa hasil clustering DBSCAN belum optimal dikarenakan banyak clustering yang saling bertumpang tindih. Temuan ini sejalan dengan silhouette score sebesar 0,0117 yang menunjukkan kualitas clustering rendah dan lebih buruk dibandingkan Kamins. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai perbandingan Kamins dan juga DBSCAN, di mana untuk Kamins sendiri, jumlah klaster sebanyak 4 dengan algoritma yang mengelompokkan seluruh data ke dalam 4 bagian utama yang terpisah secara merata. Lalu untuk jumlah noise-nya, karakteristik utama Kamins adalah wajib memasukkan semua titik data ke dalam klaster, sehingga tidak ada satupun data yang dianggap sebagai noise atau pencilan, meskipun data tersebut letaknya sangat jauh atau terisolasi. Lalu untuk silhouette score-nya, nilai dari Kamins itu mendekati 0,4. Nah, skor ini menunjukkan bahwa batas antar klaster buatan Kamins terbilang cukup jelas dan data berada di klaster yang relatif tepat secara geometris jarak lurus. Kemudian untuk DBSCAN, jumlah klasternya mendeteksi adanya 20 area padat atau density yang terpisah. Kemudian untuk jumlah noise-nya, DBSCAN berhasil menyaring 230 titik data sebagai pencilan atau noise. Nah, data ini diabaikan karena tidak memenuhi kriteria kepadatan minimum kelompok. Lalu kemudian untuk silhouette score-nya, nilainya mendekati 0. Nah, skor silhouette yang sangat rendah ini terjadi karena DBSCAN membentuk klaster berdasarkan kepadatan dan bukan jarak melingkar yang rapi.
Ketika ada banyak klaster yang berhimpitan dan sangat rapat, seperti gambar yang sudah kita lihat pada grafik sebelum-sebelumnya, jarak antar klaster akan menjadi sangat tipis, yang secara otomatis menurunkan nilai silhouette score. Nah, ini merupakan visualisasi perbandingan antara silhouette score dari Cummins dan juga DBSCAN. Untuk analisis performa hasil visualisasinya, Cummins secara visual mendominasi grafik ini dengan skor mencapai 0,3999. Nah, mengapa hasilnya bisa tinggi? Karena Cummins bekerja dengan membagi data berdasarkan jarak geometris dan membuat batas-batas klaster yang berbentuk bulat karena data dipaksa terbagi menjadi 4 kelompok yang rapi secara matematis. Jarak antar klaster itu menjadi cukup lebar dan juga jelas. Nah, hal ini membuat evaluasi berbasis jarak seperti silhouette score memberikan penilaian yang tinggi. Kemudian, analisis performa hasil visualisasi untuk DBSCAN, dari hasil visualisasi ini, terlihat bahwa DBSCAN menghasilkan 20 klaster yang menumpuk sangat padat di satu area, yaitu area sisi kiri. Karena letak ke-20 klaster ini tersebut saling berdempetan dan jaraknya juga sangat tipis, maka rumus silhouette score itu menganggap klaster tersebut tumpang tindih. Selain itu, DBSCAN juga tidak menghitung 230 data noise ke dalam klaster. Sementara silhouette score biasanya kesulitan untuk menilai struktur data yang berbasis kepadatan tidak beraturan atau density base. Nah, untuk interpretasi grafik, dari grafik yang terlihat pada bagian sumbu X itu menunjukkan algoritma clustering yang dibandingkannya itu Cummins dan juga DBSCAN. Lalu untuk sumbu Y-nya atau vertikal menunjukkan skala nilai silhouette score yang berkisar antara 0 hingga 0,4. Nah, rentang teoritis skor ini sebenarnya adalah -1 hingga +1, di mana +1 itu menunjukkan klaster terpisah dengan sangat baik dengan padat, skor mendekati 0 menunjukkan klaster yang saling tumpang tindih atau overlapping, atau jarak antar klaster sangat dekat, lalu skor mendekati -1 menunjukkan data salah masuk klaster. Oke, di sini terdapat sebuah skenario, di mana misalnya data yang diberikan yaitu page views adalah 2, kemudian session duration adalah 10 menit, lalu bounce rate-nya 0,28, traffic source-nya 2, time on page-nya 7,5, previous visit-nya yaitu 1. Nah, diminta untuk menentukan estimasi conversion rate-nya dengan Cummins dan juga DBSCAN. Nah, melalui program yang sudah kita buat sebelumnya, didapatkan hasil dengan metode Cummins terbentuk satu klaster dengan estimasi conversion rate-nya 1. Lalu untuk metode DBSCAN-nya terbentuk 6 klaster dengan estimasi conversion rate-nya 0,990352. Nah, untuk hasil estimasi ini Cummins menempatkan data klaster 1 dengan estimasi conversion rate-nya 100%. Lalu untuk DBSCAN-nya menempatkan data pada klaster 6 dengan estimasi conversion rate-nya 99,04%. Nah, untuk Cummins ini dia mengelompokkan pengguna klaster yang memiliki rata-rata conversion rate 100%, sehingga pengguna diperkirakan sangat berpeluang melakukan konversi. Lalu untuk DBSCAN ini mengelompokkan data pengguna ke klaster 6 dengan rata-rata conversion rate 99,04%, yang juga menunjukkan peluang konversi yang sangat tinggi. Nah, kedua metode ini memberikan hasil yang hampir sama, yaitu pengguna diprediksi dan memiliki kemungkinan besar untuk melakukan konversi. Nah, perbedaannya hanya terdapat pada klaster yang dipilih dan nilai rata-rata conversion rate masing-masing klaster. Baik, untuk bagian kesimpulannya di sini, penelitian ini menunjukkan bahwa Cummins lebih baik daripada DBSCAN untuk mengelompokkan pengunjung website berdasarkan pola aktivitasnya. Nah, hasil clustering juga memperlihatkan bahwa durasi sesi dan waktu di halaman berpengaruh paling besar terhadap conversion rate, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk strategi optimasi website. Ya, baik, di sini akan dilanjutkan dengan demonstrasi secara singkat.
Oke, baik. Di sini merupakan tahap-tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana tahap pertama yaitu ada import library, ada library yang digunakan untuk uh, untuk melakukan simulasi pada program ini, di mana library-nya terdiri atas Pandas, NumPy, dan juga Matplotlib. Lalu ada Seaborn untuk visualisasi. Nah, selanjutnya di sini ada data preparation yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dia akan memanggil dataset dan juga menampilkan isi dari datasetnya. Selanjutnya di sini akan menampilkan informasi umum tentang dataset seperti nama dari field-fieldnya dan juga tipe data dari tiap field tersebut. Nah, di sini akan ditampilkan 5 data pertama, data dari indeks 1 hingga ke 4 dari dataset yang kita miliki. Selanjutnya di sini dilakukan normalisasi nama kolom, di mana huruf dari tiap kolom itu diubah menjadi lowercase, lalu menggunakan strip spasi, lalu ganti spasi dengan underscore. Selanjutnya di sini akan mengubah kolom bertipe string atau objek menjadi numerik dengan menggunakan label encoder. Jadi yang sebelumnya traffic source-nya dalam bentuk string, di sini organik, sosial, dan paid, akan diubah menjadi bentuk numerik, di mana 1 mewakili organik, 4 mewakili sosial, dan seterusnya. Lalu di sini ada tahapan data klinik, akan dicek apakah dataset tersebut sudah bersih atau belum. Nah, dari dataset yang kita miliki, terlihat bahwa tidak terdapat missing value, jadi tidak diperlukan data cleaning untuk tahapan ini. Selanjutnya di sini ada exploratory data analysis atau EDA, di mana dimulai dengan statistik deskriptif yang akan menampilkan informasi statistik data dasar tentang dataset seperti jumlah data, ada rata-rata, standar deviasi, nilai minus, maksimal, dan seterusnya. Lalu di sini ada distribusi fitur, seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, untuk melihat dari tiap-tiap field bagaimana distribusinya pada dataset yang kita miliki. Kemudian korelasi antar fitur yang di sini untuk menunjukkan korelasi dari satu fitur ke fitur lain, seberapa besar korelasinya untuk mempengaruhi simulasi kita nantinya. Lalu di sini ada bagian fitur engineering, yaitu untuk membuat fitur baru, engagement score. Lalu dipilih fitur untuk clustering, yaitu page view, session duration, dan juga conversion rate. Lalu di sini ada data scaling, yaitu scaling untuk K-means, nearest neighbor, dan juga DBSCAN. Nah, scaling untuk visualisasi DBSCAN hanya menggunakan 2 kolom, yaitu page view dan juga session duration. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi hasil dari epsilon optimal atau radius dari grafik. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa 0,27 merupakan titik optimal untuk nilai epsilon. Selanjutnya di sini ada model machine learning untuk K-means. Nah, digunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal. Sini merupakan visualisasi dari grafiknya. Lalu dilakukan training model untuk digunakan pada prediksi. Nah, di sini digunakan rata-rata setiap cluster, kemudian akan dihitung skor total, lalu mengurutkan skornya dari yang terkecil hingga terbesar menggunakan sort value. Lalu mapping menjadi 4 kategori, very low, low, medium, dan juga high. Lalu akan ditampilkan engagement skornya nanti. Nah, evaluasi model untuk K-means, di sini silhouette skornya yang menunjukkan kualitas clustering terlihat 0,339 dan sekian. Kemudian ini merupakan visualisasi hasil untuk K-means-nya. Selanjutnya di sini untuk DBSCAN-nya kurang lebih sama tahapannya dengan K-means tadi. Dilakukan training terlebih dahulu untuk data-datanya. Kemudian datanya dimasukkan ke data frame. Lalu informasi hasil clusteringnya ini dapat kita lihat dengan memanggil jumlah cluster dan juga jumlah noise. Lalu untuk evaluasi hasil DBSCAN-nya, silhouette score-nya menunjukkan 0,0117. Nah, ini merupakan visualisasi untuk clustering dari DBSCAN. Berdasarkan visualisasi grafik tersebut, kita dapat melihat adanya outlier dan cluster-cluster yang terbentuk. Nah, ini merupakan perbandingan yang sudah dijelaskan juga sebelumnya mengenai K-means dan juga DBSCAN. Visualisasi hasil perbandingannya
dan juga skenario yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Nah, ini merupakan program untuk menghitung skenario yang diberikan dengan fitur yang digunakan page view, session duration, bounce rate, traffic source, time on page, previous visit. Di sini dilakukan training, hasil klasternya disimpan ke dalam cluster_comments. Lalu di sini data frame-nya kita berikan nilai page view 2, session duration-nya 10, bounce rate-nya 0,28, traffic source-nya 2, time on page-nya 7,5, dan previous visit-nya 1. Nah, kemudian dengan KNN Neighbors Classifier akan dihitung untuk cluster DBScan dan juga Kamins. Nah, hasilnya sebagai berikut. Ini untuk menampilkan data yang kita input sebelumnya dan juga hasil klasternya. Kemudian di sini ada menghitung rata-rata untuk setiap cluster Kamins dan juga DBScan untuk digunakan sebagai prediksi. Nah, hasil prediksi ini menunjukkan bahwa conversion rate Kamins sebesar 1 dan conversion rate untuk DBScan sebesar 0,094. Nah, ini merupakan hasil akhir. Oke. Kemudian di sini ada untuk contoh jika missing data, karena data kita sebelumnya sudah bersih, di sini kita mencoba untuk mengotak-atik datanya sedikit, sehingga ada nilai missing value. Nah, di sini untuk menangani missing value-nya digunakan library Pandas, kemudian kita meload dataset-nya, dataset di sini bernama website wata_nan_csv. Lalu di sini untuk mengecek missing value-nya menggunakan perintah is_null, terlihat bahwa ada beberapa missing value untuk setiap field-nya. Kemudian ini merupakan tampilan data sebelum ditangani. Nah, di sini ada nilai none yang merupakan missing value. Kemudian untuk penanganannya digunakan median, di mana akan digunakan nilai tengah dari setiap field untuk mengisi nilai-nilai missing value. Nah, kemudian setelah proses dilakukan, ini merupakan tampilan data setelah ditangani, di mana data-data yang tadi kosong sudah terisi kembali dengan nilai median dari setiap field. Oke, mungkin demikian dari presentasi kami. Apakah dari teman-teman lain ada tambahan? Oke. Baik, mungkin demikian presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.